Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku. Kenalin, nama aku Alsa Prismana Diva. Aku tinggal di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan saat ini aku kuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, di video ini aku mau membawakan sebuah cerita untuk teman-teman semua. Judul ceritanya adalah pentingnya menjaga kelestarian Sungai Bengawan Solo. Nah, teman-teman penasaran gak nih sama ceritanya? Kalau penasaran, yuk tonton video ini sampai akhir. Pada suatu masa, hiduplah sekelompok warga di sebuah desa. Mereka hidup dengan tentram, aman, dan damai. Lokasi desa mereka cukup dekat dengan sumber air, yaitu Sungai Bengawan Solo. Nah, teman-teman tahu gak sih Sungai Bengawan Solo itu ada di mana? Apakah di kota Solo? Ya benar sih. Tapi lebih tepatnya, Sungai Bengawan Solo itu melintasi 18 kabupaten dan 3 kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, teman-teman udah tahu kan lokasi Sungai Bengawan Solo itu ada di mana? Kalau gitu, yuk kita lanjut ke cerita. Para warga di desa tersebut terbiasa memanfaatkan Sungai Bengawan Solo dengan baik. Misalnya, untuk mencari ikan, untuk keperluan rumah tangga, keperluan irigasi pertanian, PLTA, dan lain sebagainya. Namun, suatu ketika, datanglah sekelompok orang ke lahan kosong yang lokasinya dekat dengan sungai. Menurut warga sekitar, sekelompok orang itu datang karena mereka ingin mengambil alih lahan tersebut untuk dijadikan tempat industri. Ada salah seorang remaja bernama Mira yang melihat kejadian tersebut dan dia bergumam. Wah, ini gak bisa dibiarin. Kalau dari itu jadi tempat industri, pasti mereka mau limbah industri ke sungai. Ada-ada aja tuh orang-orang. Setelah melihat kejadian tersebut, Mira bergegas pergi menuju taman untuk bertemu dengan teman-temannya. Dia menjelaskan kepada teman-temannya mengenai peristiwa tadi yang membuat dia sangat kesal. Tetapi, respon dari teman-temannya membuat dia cukup kaget. Mira, ngapain sih kamu peduli sama hal kayak gitu? Lagian ya, kalau desa kita jadi tempat industri, pasti desa kita bisa berkembang dan maju. Celetuk Ardi sambil memainkan ponselnya. Iya, memang benar. Kalau desa kita jadi tempat industri, pasti desa kita bisa berkembang dan maju. Tapi, karena lokasinya dekat dengan sungai, pasti mereka membuang limbah industri ke sungai. Kan kasihan, ikan-ikannya bisa pada mati, air sungai juga bisa tercemar. Namun, teman-temannya tetap tidak peduli terhadap apa yang Mira katakan. Mereka hanya sibuk ke ponselnya masing-masing. Akhirnya, Mira pulang ke rumahnya dan bertanya kepada ibunya mengenai hal tersebut. Mira penasaran, Bu. Memangnya Pak Kades dan para warga desa di sini setuju kalau lahan itu dijadikan tempat industri? Ibunya pun menjawab bahwa kepala desa belum mengetahui adanya rencana tersebut karena beliau sudah 1 minggu pergi keluar kota. Keesokan harinya, Mira pergi ke sungai bersama dengan teman-temannya untuk mencari ikan. Mereka pun kaget melihat air sungai yang berubah warna menjadi hitam. Setelah bertanya kepada warga sekitar, ternyata air sungai yang berwarna hitam tersebut berasal dari limbah industri yang ada di desa tetangga. Mira pun berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman lihat sendiri kan, pabrik di desa sebelah membuang air limbah ke sungai sampai airnya berubah jadi warna hitam. Coba kalian pikir, gimana kalau seandainya desa kita benar-benar dijadikan tempat industri? Memangnya kalian mau sungai ini semakin tercemar? Apa kalian gak kasihan sama ikan-ikan hidup di sungai? Terus gimana nasib para nelayan yang biasa cari ikan di sungai ini? Gimana nasib irigasi pertanian dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain? Air itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Makanya, aku pengen kita semua bisa menjaga dan melestarikan lingkungan, apalagi sumber air." Iya ya, bener juga. Kalau sungai ini tercemar, aku jadi takut seandainya sungai ini meluap ketika musim hujan. Padahal kan desa kita nggak pernah banjir. Kata salah seorang teman Mira, dan seketika semuanya terdiam.
Ardi pun akhirnya setuju dengan Mira. Oke Mir, aku setuju sama kamu. Setelah aku pikir-pikir, kalau mau desa kita maju itu gak harus dengan pembangunan industri. Kita bisa memanfaatkan dan maksimalkan potensi-potensi apa saja yang ada di desa kita. Bener nggak Mir? Nah, bener banget tuh. Teman-teman, seperti yang aku bilang kemarin, memang benar. Kalau desa kita jadi tempat industri, pasti desa kita bisa maju. Tapi setelah dipikir-pikir, dampak negatifnya itu lebih banyak daripada dampak positifnya. Ayolah, anak muda zaman sekarang jangan cuma tahu main handphone aja. Kita itu harus peduli lingkungan, harus peduli dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kata ibuku, nanti sore Pak Kades pulang nih dari luar kota. Yuk, besok kita bareng-bareng ke rumah Pak Kades untuk ngomongin hal ini. Pokoknya, jangan sampai Pak Kades setuju dengan rencana pembangunan industri di desa kita. Esoknya, mereka sama-sama pergi ke rumah kepala desa untuk membicarakan hal tersebut. Ternyata, kepala desa dan perangkat desa juga tidak menyetujui adanya rencana pembangunan industri di desa mereka. Akhirnya, rencana pembangunan industri di lahan tersebut dibatalkan. Namun, permasalahan belum selesai sampai di sini saja, karena air sungai Bengawan Solo yang melintasi desa mereka masih tercemar akibat limbah industri dari desa tetangga. Oleh karena itu, Mira dan teman-temannya membantu kepala desa mengumpulkan para warga untuk bergotong royong membersihkan sungai yang tercemar. Para warga desa juga berkomunikasi dengan pemilik pabrik di desa tetangga yang membuang limbahnya ke sungai agar kejadian ini tidak terulang kembali. Setelah beberapa hari, sungai pun kembali bersih seperti sedia kala. Mira dan teman-temannya selalu menjadi penggerak bagi warga desa untuk melakukan kegiatan peduli lingkungan, terutama yang berkaitan dengan Sungai Bengawan Solo. Jadi, seperti itu teman-teman ceritanya. Nah, dari cerita tadi, aku punya pesan moral nih buat teman-teman semua. Pesan moralnya adalah kita, terutama generasi muda, harus peduli terhadap lingkungan dan juga masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita merasa bosan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, khususnya sumber air, karena air sangat berguna bagi kehidupan kita. Generasi muda juga berpotensi untuk membawa perubahan. Maka dari itu, kita harus bisa membawa perubahan yang positif bagi diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Terakhir, aku mau nyanyi satu lagu nih buat teman-teman semua. Dengerin ya. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau, tak seberapa airmu. Di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Sekian dari aku, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.